Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Nats Galatia 2 ayat 16. Demikian bunyinya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita benar-benar celaka karena jika kita berpikir bahwa kita dapat diselamatkan oleh perbuatan kita, itu adalah tindakan yang sangat celaka. Tidak ada orang yang benar-benar sempurna karena dosa yang diwariskan. Ada bibit-bibit dosa di dalam diri manusia itu, sehingga ketika kita melihat dalam realita yang terjadi belakangan ini, meskipun seseorang itu tidak diajari, mereka dapat melakukan hal-hal yang sangat menyimpang. Jika kita melihat dalam drama atau perfilman, kebanyakan orang-orang yang melakukan adegan yang begitu jahat, terkadang mereka tidak melakukannya secara berulang-ulang. Mereka boleh melakukannya hanya dengan sekali satu take, tanpa harus mengulanginya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata tanpa disadari, kita manusia ini memainkan peran kita sungguh-sungguh mendalam dan bahkan menjiwainya ketika melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi ketika kita ingin melakukan hal yang baik, terkadang kita harus langsung dibawa kepada sebuah pergumulan. Saudara yang terkasih, lihatlah bagaimana iblis itu telah mampu memakai hal-hal yang nampaknya religius untuk menghancurkan spiritual seseorang. Bahkan hukum Taurat telah dijadikannya menjadi cara untuk meracuni pikiran banyak orang. Seharusnya hukum Taurat itu menuntun kita supaya kita hidup di jalan Tuhan, tetapi iblis mempergunakannya untuk kesombongan. Jika di perjanjian lama kita melihat bahwa iblis mempergunakan buah larangan itu untuk mencobai manusia supaya manusia menyamai Allah, ternyata iblis juga berhasil mempergunakan hukum Taurat untuk menghancurkan seseorang supaya seseorang itu membanggakan dirinya dengan apa yang dilakukan. Tetapi kemudian dalam kitab Galatia kita mendapatkan sebuah pesan yang sangat penting, bahwa iman kepada Kristuslah yang menyelamatkan, bukan karena kita melakukan tuntutan hukum Taurat. Mengapa demikian, saudara? Sebenarnya ini bukan ucapan yang sederhana. Ini adalah sesuatu hal yang nampaknya sederhana, tetapi sebenarnya ini. Mengapa demikian? Karena sering sekali kita salah kaprah dengan iman. Seolah-olah ketika kita sudah beriman kepada Kristus, maka otomatis kita sudah dibenarkan. Padahal sebenarnya kita melihat bahwa dosa masa lampau telah diampuni. Sekarang tantangannya adalah bagaimana saudara menjalani hidup saudara di masa depan.
Apakah saudara menjadi pribadi yang semakin meningkat atau semakin menurun? Karena jika saudara sudah mendapatkan belas kasihan, sebenarnya saudara harus berhati-hati. Jika saudara menyepelekan ini, saudara bisa jatuh. Saudara harus sungguh berhati-hati di dalam hidup saudara, sehingga saudara benar-benar hidup di dalam belas kasihan itu. Mari saudara merenungkan ini, supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang rendah hati, bukan menjadi pribadi-pribadi yang sombong, memegangkan tentang iman yang sebenarnya banyak orang juga tidak bisa menjelaskan. Yakobus pernah menyinggung itu, supaya kita menunjukkan sebenarnya iman yang bagaimana iman kita. Mari saudaraku hidup di dalam anugerah Tuhan, mengerti tentang belas kasihan itu, dan sungguh-sungguh menunjukkan iman yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat. Engkau telah mengutus hamba-hamba yang benar-benar Engkau persiapkan untuk memberikan kepada kami dasar iman, fondasi doktrin yang benar, supaya kami tidak sembarangan untuk melakukan, membicarakan, atau memikirkan sesuatu. Tetapi kami sungguh-sungguh berada di dalam jalur yang benar. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan telah nyatakan. Kami diselamatkan bukan karena perbuatan kami, tetapi hanya karena belas kasihan Tuhan sendiri. Terimalah kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.